kebenaran di waktu engkau ada di program ini dan ada di tempat ini. Waktu percepatan akan dimulai. Tuhan akan membawa pada pergerakan yang lebih besar kepada anak-anak Tuhan yang disebut rumah Tuhan. Mereka akan penuh kemegahan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang kehidupan mereka itu sepenuhnya, kehidupan mereka itu yang sepenuhnya mereka persembahkan. Kehidupan mereka, korban hidup mereka itu betul-betul seperti yang dipersembahkan oleh Habel. Perhatikan baik-baik. Seperti yang dipersembahkan oleh Habel. Persembahan inilah, korban inilah yang harusnya kita bawa kepada Tuhan. Untuk Anda menghadapi peperangan, perjuangan, pertandingan hidup di 2024. Artinya begini. Mundur lagi. Mundur, kita kerjasama baca ayat-ayatnya. Kejadian pasal 6. Lihat. Kejadian pasal 6 dikatakan begini. Kejadian pasal 6. Ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Dikatakan begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu Nuh melakukan semuanya persis tepat seperti yang diperintahkannya. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Coba dengar baik-baik. Ya. Habel mempersembahkan korban. Korban yang dinaikkan, diberikan Habel itu berkenan kepada Tuhan. Nuh, Tuhan perintahkan. Lakukan bagianmu adalah untuk bangun batra di atas gunung. Kejadian pasal 6. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu persis seperti yang Tuhan mau. Kejadian 8 ayat 22 berkata, Nuh memperbaiki mezbah, dia taruh korban. Tuhan cium korban itu berbau harum. Saudara, dari pembacaan ini kita diarahkan oleh Tuhan bahwa di dalam hidupmu menjalani 2024 ini, kehidupan kita sepenuhnya, seutuhnya kita berikan kepada Tuhan. Sepenuhnya, seutuhnya. Jangan pernah kita berikan setengah-setengah. Dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, pelayananmu, ibadahmu, doamu, jangan pernah setengah-setengah. Ini kebenaran yang perlu kau dengar di 2024. Kenapa? Karena persembahan Kain kenapa tidak berkenan? Karena setengah-setengah. Persembahan yang setengah. Kalau di 2023 mungkin kita masih setengah-setengah, maka 2024 ini jangan main-main lagi, saudara. Kalau kita sudah berniat senantiasa untuk berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Sudah berniat beribadah sungguh-sungguh. Sudah berkomitmen untuk hidup benar dengan Tuhan. Bekerja dengan jujur, dengan tulus. Lakukan itu, kata Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Seperti Habel mempersembahkan korban. Persembahan Habel itu yang pertama itu adalah sulung. Apa arti sulung? Yang pertama, sulung itu nomor 1. Yang kedua, berlemak. Berlemak itu apa? Betul-betul yang terbaik yang dia berikan. Persembahan sulung dan berlemak. Makanya saudara tahu, saya ajarkan kepada kita semua, di awal tahun ini, marilah kita
awal tahun ini memberi yang terbaik. Kejadian pasal 22 kita berkata 20, Kejadian ya pasal 21 Alkitab katakan 22. Artinya Ishak menabur awal di tanah itu tahun awal. Dia memberi yang terbaik, persembahan yang nomor 1 dia menabur awal tahun itu. Dan Alkitab katakan Tuhan memberkati Ishak semakin kaya, bahkan makin kaya. Bukan saja semakin kaya dalam segi ekonomi, keuangan kita, tapi dalam kehidupan kita penuh dengan kekayaan, sehingga kita penuh dengan ucapan syukur. Karena punya damai dan sukacita yang melimpah-limpah. Semakin gencarnya setan menyerang umat Tuhan untuk menghancurkan kita, semakin dia mengejar dan berlari menghancurkan umat Tuhan, memporak-porandakan rumah tangga, menghancurkan generasi muda. Tetapi kita juga semakin gencar, semakin berlari mengejar panggilan surgawi, semakin berlari mencintai, mengasihi Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Jadi kita harus ada pada satu peningkatan level yang lebih meloncat lagi, saudara tahu. Ya, saya menulis di dalam status saya awal pelayanan kami di penjara Bitung. Saya langsung sambung di situ tahap 585. Kenapa saya langsung sambung di situ? Karena kami setiap tahun itu melaksanakan misi yang Tuhan percayakan buat saya, buat kami tim. Ya, di mana kami dipercayakan Tuhan untuk melayani yang namanya misi surga. Di tahun 2020 dimulai dengan 2020 ya. Dimulai dengan yang namanya penginjilan jalanan di masa pandemi. Terus Tuhan bawa kami di 5 titik pelayanan, dan Tuhan tambahkan di 2023 itu masuk lagi untuk ada di penjara-penjara, dan lebih khusus ada di sekolah-sekolah. Dan ini akan kami bawa lagi, kami akan tingkatkan lagi sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan untuk terus diperlebar lagi. Sudah, karena memang panggilan kami di situ. Kecuali kalau saya memang seorang pengusaha, seorang pegawai atau kontraktor, berarti kita akan bikin strategi-strategi yang berbeda untuk meningkatkan kapasitas perkembangan ekonomi. Tapi karena memang saya memiliki panggilan khusus di dalam penginjilan, ya jadi saya akan kembangkan lagi apa yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi kalau kami di 2020 memulai penginjilan di tahap 1, dan dalam 3 tahun sampai pada tahap 584. Dan mulai dari kemarin ditambah 1 jadi 585. Besok hari kami akan mulai di penjara Tondano, Papakilan, menjadi tahap 586. Nah, saudara, kami bukan mengejar target tahap itu, tapi ini satu semangat kami karena Tuhan mempercayakan. Kenapa, saudara? Karena dulu sudah tahu kalau kami mulai di penjara-penjara itu susah sekali. Susahnya di mana? Karena di penjara itu sudah ada jadwal-jadwal tetap yang ada di sana. Dan kalau mau masuk di sana harus menyurat ke Menkumham, disortir dulu, dilihat dulu, baru disetujui. Kalaupun disetujui, hanya mungkin 1 bulan, hanya 1 kali. Tapi sudah tahu Alkitab katakan engkau telah setia pada perkara kecil. Apalagi mau masuk ke sekolah-sekolah SMP, SMA, harus memiliki surat dari departemen dari dinas pendidikan. Kepala dinas. Nah, itu susah sekali untuk mendapatkan izin. Tapi cara Tuhan ketika Tuhan bawa ke sana untuk ada misi baru, maka kami mulai menyurat, dan saudara tahu cepat sekali direspon, langsung ditandatangan. Kenapa? Kemudian hanya bagi Tuhan mereka berkata, kami sudah kenal pelayanan ini di jalan-jalan. Jadi mereka berkata ini plan yang murni. Jadi mereka kasih izin itu dan kami lanjutkan. Ini kesempatan, ini kairos yang Tuhan berikan. Nah, jika Tuhan beri kesempatan, ambil kesempatan itu, saudara tahu, lakukan yang terbaik. Dan percepatan sudah dimulai di tahun 2024 untuk Anda melihat engkau rumah Tuhan penuh kemegahan, maka berikan hidupmu kepada Tuhan, korban hidupmu, mesbahmu, itu yang nomor 1 yang melemah. Katakan haleluya. Jangan setengah-setengah. Saudara tahu, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Alkitab katakan barang siapa mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Barang siapa mencintai siapapun melalui cintamu pada Yesus, Tuhan akan cemburu.
Ingat baik-baik, Tuhan akan mempersiapkan gerejanya, umatnya yang senantiasa memiliki korban hidup yang berbau harum di hadapan Tuhan, seperti yang dikorbankan oleh Habel, yang dilakukan oleh Nuh, persis seperti yang Tuhan mau. Karena saudara tahu hari terakhir akan ada banyak orang melakukan yang semuanya seadanya, semaunya mereka, kadang tidak sesuai petunjuk daripada Tuhan. Saya tanya sama saudara kami, saudara saya yang sedang Eva, ini pakai apa dia nama ini? Pakai orang yang punya teknik gambar dari mana? Biasa kan kalau mau bikin begini mesti ada gambarnya, bayarnya juga mahal. Nah ini katanya cuma hikmat Tuhan, bikin begini, bikin begini, bikin begini. Saudara, ini bagus sekali. Ya, Ken juga punya kos begini di daerah Habel di surga. Iya kan? Dan mereka bikin. Ya. Dan saya bilang ini tempat tinggal usaha yang dipersiapkan pada orang-orang yang membutuhkan. Tapi dengan catatan, sebetulnya orang-orang yang tinggal yang tidak benar, ya kan? Karena kalau usaha begini sudah tempat tinggal dan orang di dalamnya tidak benar juga, jadi soal orang bilang, artinya begini saudara, namanya usaha sudah pasti berkat Tuhan yang membuat kaya susah payah tidak dapat menambahi. Katakan amin saudara. Yang pasti kita cuma diajarkan Tuhan di 2004 ini, dengar baik-baik, Tuhan mau cium kehidupanmu, korbanmu yang berbau harum, yaitu mempersembahkan hidup korban, memberikan hidupmu kepada Tuhan yang benar, berkenan, sempurna, yang tersembelih, yang nomor satu, yang berlemak. Katakan amin. Artinya Tuhan perintahkan jangan pernah lalai, jangan hitung-hitungan, saudara, karena hukum sedang berlaku buat bagi kita semua. Ada hukum di mana Tuhan melihat kehidupan kita, apa yang kita lakukan, maka Dia akan melihat semua, dicatat Tuhan. Hari-hari yang kita lalui, ya dia akan dicatat semua oleh Tuhan. Nah khusus hari ini, di hari yang ibadah yang pertama di tempat ini saudara, maka Tuhan mau cium korban yang berbau harum dalam hidup kita. Mulai dari mana? Mulai dari sekarang. Ketika kita punya kesempatan beribadah, saya bilang sama Yansen dan Eva, umumkan di kos ini. Di kos ini bukan hanya menyediakan tempat menyediakan kamar yang terbaik, tapi juga menyediakan fasilitas yang terbaik, yaitu satu bulan satu kali ibadah mesbah di tempat ini. Jika Anda tidak ada kegiatan, ada di kamar, lebih baik ibadah daripada cuma diam-diam. Dan ini satu kesempatan yang kita mau ambil. Dan saudara tahu, bukan rugi kita beribadah, tapi justru kita diberikan sesuatu yang berharga bagi kita semua. Kenapa? Karena mungkin ke depan mungkin Anda masih ke depan berpikir apa yang akan ke depan aku kerjakan, masa depanku seperti apa ke depan. Tapi jika kita mengambil kesempatan yang terbaik untuk Tuhan mencium korban-korban kita, maka ke depan Tuhan mempersiapkan kepada kita bukan yang baik, tapi yang terbaik. Bilang sama-sama yang terbaik. Dia senantiasa sedang mempersiapkan yang terbaik. Sesungguhnya aku ini Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan Tuhan, rencana Allah buat kita anak-anak Tuhan, rumah Tuhan, bukan cuma biasa-biasa, tetapi yang terbaik, yang luar biasa. Tetapi dimulai dulu dengan dari hidup kita. Mari bawalah korban hidupmu yang setiap hari Tuhan cium, baunya sangat harum. Saya tahu, saya mau beri contoh persembahan hidupmu yang berbau harum seperti ini. Di saat engkau pagi-pagi, ya, di saat kau pagi-pagi mungkin terus diingatkan tentang pekerjaan kayak itu harus cepat-cepat, atau malamnya engkau sudah diingatkan untuk ke kantor harus jam begini karena ada meeting dulu dan jangan terlambat. Oke? Berarti malam itu kita akan berdoa, Tuhan, saya besok akan bangun pagi, ada pekerjaan yang penting. Di saat pagi-pagi Anda lihat masih punya kesempatan, Anda bangun mesbah, di situ korbanmu yang terbaik yang Tuhan mau cium. Kenapa? Karena kita disadarkan
bahwa cari dulu Tuhan. Cari dulu Dia. Waktunya tepat, kita masih punya kesempatan. Tapi dalam artian karena kita tahu mengatur waktu, karena Tuhan kasih waktu. Jangan nanti Anda bilang, oh pendeta bilang harus Tuhan nomor 1. Terus Anda sudah bangun mesbah, pergi kerja terlambat, terus Anda bilang, oh kita bangun mesbah dulu. Oh itu tidak benar. Bos bilang kalau begitu kan usah kerja, bangun mesbah di rumah. Ya kan? Karena bos kita tidak mau tahu bangun mesbah atau apa. Sama dengan kita begini, maaf terlambat karena macet, nyendak pusing tuh bos, nak mau pintawa nak macet. Yang pasti jam 7 sudah sampai, jam 6 sudah ada, ya berarti kita bangun dari awal. Kami pengalaman pelayanan di sekolah, saudara. Di sekolah itu jam 7 sudah mulai. Bahkan setengah 7 sudah mulai itu sekolah. Nah saya pernah ada di sekolah SMA 1. Kalau dari rumah saya dari Paniki, saya lihat di jalan itu akan berjumpa dengan beberapa macet. Nah kita pikir kalau kita bangun lat, bangun apa yang macet-macet, kalau sampai jam 7 lewat, saudara tahu tidak bisa ibadah lagi. Kami rugi, pertama rugi. Kerajaan surga tidak ditegakkan di sana. Dan tidak bisa. Jadi kita pagi-pagi jam 5 sudah bangun. Sudah jalan lagi, saudara tahu. Jadi belum buka tuh sekolah, kita sudah tunggu dibuka pintu. Lebih baik begitu daripada terlambat. Dan itu betul-betul harga. Ini sesuatu yang saya bukan bikin-bikin. Itu sudah ada semangat di situ, saudara. Nah, itu karena untuk melayani. Nah, sama sudah kalau untuk Tuhan. Kadang-kadang kita sudah seperti Kain. Untuk Tuhan cuma setengah. Sudah lihat, cuma setengah untuk Tuhan. Semuanya cuma setengah. Lama-lama jadi setengah-setengah. Setengah-setengah jadi gila. Hah? Jadi sepenuhnya untuk Tuhan. Belajar betul-betul mengatur waktu, nomor satukan Tuhan. Saudara, kami di sini menyediakan mesbah sebulan sekali dalam 1 minggu pertama. Yang penting sudah menawarkan, mari ada ibadah raya. Kalaupun tidak datang, kan itu bukan. Kalaupun datang dan tidak datang, itu yang rugi siapa? Waktu kita datang, kita mendengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan. Padahal kalau mau pikir cuma dekat, cuma mau melangkah tuh. Tapi aduh, nanti Jo. Tuh nanti Jo itu lama-lama nanti Jo sosaki. Nanti Jo parah. Nanti Jo sudah mulai berjalan. Jadi ketika ada kesempatan, lakukan. Ini pesan Tuhan buat kita di 2024, saudara. Betul-betul naik lagi, semangat lagi. Saudara, jadi lebih lagi, tingkatkan lagi. Dan ini semua berarti korban-korbanmu yang berbau harum dia akan kau naikkan kepada Tuhan. Saudara tahu, Tuhan lebih tahu mana yang terbaik yang akan dia berikan kepada kita. Tuhan lebih tahu untuk membuat kita naik. Tuhan lebih tahu memberikan yang kehidupan kita yang betul-betul tidak pernah kau pikirkan. Tetapi sekarang adalah, mari yang kita pikirkan adalah bagaimana kehidupan kita mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan, yang berbau harum. Dan saya sering bilang begini, saudara, hidup di dalam Tuhan itu bukan cuma sekedar teori, artinya baca firman Tuhan, baca kebenaran, tetapi kita harus betul-betul membaca firman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami menghidupi firman itu. Katakan amin. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kehidupan tanpa menikmati tentang kasih Kristus, anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan itu mati sia-sia. Dan ingat, saudara tahu, setan itu setiap hari melihat kita. Kalau Anda hidupmu tidak menikmati hidup yang sesungguhnya, tidak menikmati firman yang hidup, setan mudah menyerang. Tanda-tanda orang yang menikmati hidup, menghidupi firman itu adalah waktu diserang dia berkata, ada tertulis. Aku kuat, aku berhasil, aku sukses, aku sehat. Karena aku tahu aku punya Tuhan dalam hidupku. Nah, setan sulit menyerang kalau Anda punya dimensi hidup seperti itu. Nah, tanda-tanda orang yang tidak menghidupi firman itu adalah selalu berkata, aduh, pesoe, aduh. Jadi kalau so aduh, itu tandanya ada kelemahan. Kalau selalu bilang aduh, mengeluh, nah itu mudah sekali kita diserang. Jadi kita diajarkan Tuhan, kau berdiri,
tetap kokoh berdiri, memperkatakan firman Tuhan, melangkah dengan iman, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, bahwa persembahan hidupmu korban yang berbau harum, itu yang Tuhan mau cium, sehingga Tuhan akan selalu ada bersama kita, membawa kita berjalan, menikmati hidup dalam kelimpahan, kesuksesan, pertolongan Tuhan. Bilang sama-sama, haleluya. Sebab kita tahu yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Hidup dalam hidup kita, mengatur hidup kita, membawa hidup kita, berjalan bersama dengan Dia, menemukan hidup yang indah di dalam Yesus. Saya mau tutup dengan Mazmur 50 ayat yang kedua. Diingatkan, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Bawa hidupmu naik ke gunung Tuhan, bawa hidupmu ke puncak itu semesta hidup yang terbaik. Artinya berusahalah engkau untuk selalu ada di puncak, di tempat di mana Anda tidak mudah tergoda, terpengaruh, yaitu tempat itu namanya kebenaran, kekudusan yang sejati, menjaga hidup kita untuk tidak tercemar. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pesan firman Tuhan hari ini di 2024, marilah kita memiliki korban hidup yang berbau harum. Jangan setengah-setengah, beri hidup yang terbaik kepada Tuhan. Yang nomor satu, yang berlemah. Dan lakukan itu yang benar, berkenan sempurna seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama bilang haleluya. Amin. Saya akan berdoa bagi kita semua untuk kita boleh diteguhkan lewat firman Tuhan ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, musik naik. Kami percaya pesan firman-Mu hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk hari-hari yang akan kami jalani di 2024 ini Tuhan. Ajar kami untuk tidak lagi lalai dalam segala hal. Ajar kami untuk tidak setengah-setengah hidup kami. Ajar kami untuk sepenuhnya hidup kami memberi yang terbaik dalam hidup kami. Sepenuh hidup kami serahkan kepadamu. Jika engkau dipercaya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jika engkau dipercaya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Dalam hidup kita hari-hari ini, beri hidup yang terbaik. Jadikan mesbah hidupmu, korbanmu berbau harum di hadapan Tuhan. Belajar ambil waktu di hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyembah Dia. Yes. Oh, 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 mari datang kepada Tuhan dalam banyak. Saudara, mari kita boleh berdoa dan menyembah. Katakan, Tuhan, ini hidupku, ini hidup kami Tuhan. Beri hidupmu yang terbaik, dan kehidupanmu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Senangkan hati Tuhan, muliakanlah Dia dengan apa yang ada padamu. Haleluya.
Kuduslah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, taruhlah tangan kirimu di dada, kepalkan tangan kananmu seperti ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan, biar pesan firman-Mu hari ini bukan saja kami dengar, tapi kami hidupi pesan firman-Mu, kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Biar kami menjadi tawanan Roh Kudus untuk kami bergerak melangkah di sepanjang 2024 ini. Dalam kehidupan kami pribadi, aktivitas kerja kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pelayanan. Bawa kami pada pergerakan yang besar itu Tuhan, untuk kami terus masuk dalam next level, pada pergerakan yang lebih dahsyat di dalam Yesus. Bawa kami untuk memiliki korban hidup yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa tidak setengah-setengah dalam hidup ini, tidak mempersembahkan korban seperti Kain, tetapi seperti Habel, nomor 1, yang sulung, yang berlemak, yang terbaik ya Tuhan. Jesus Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami terima pengurapan awal. Kami terima pengurapan awal 2024 untuk kami bergerak lagi dalam tingkat kehidupan kami. Iman yang ditambahkan, ekonomi yang diubah, keluarga yang lebih berbahagia, anak-anak punya masa depan, studi sekolah mereka semakin dahsyat karena ada kedahsyatan Tuhan di sana. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan, dari 2024 ini kebesaran kebenaran-Mu dinyatakan, keajaiban-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, kebebasan terjadi. Biar kuasa-Mu dinyatakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang diubah oleh Tuhan. Ada pertobatan terjadi. Ada mujizat-mujizat besar terjadi. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dari seluruh penjuru bumi ini, dari negara-negara, daerah-daerah, kota-kota, desa-desa. Nyatakan kuasa-Mu. Terlebih Indonesia dalam genggaman tangan-Mu, Sulawesi Utara dalam genggaman tangan-Mu, Manado dalam genggaman tangan-Mu. Memasuki tahun politik 2024 ini, pada bulan Februari tanggal 14 pemilihan presiden dan calon anggota dewan, kami berdua bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa yang dipersiapkan Tuhan presiden yang terbaik. Karena itu kami mengatakan, kami akan lihat Tuhan akan mengangkat lagi presiden yang daripada pilihan rakyat, suara Tuhan, dengan memiliki hati nurani yang murni untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih para calon-calon anggota dewan yang benar, yang daripada Tuhan, yang menjadi wakil rakyat yang ada di dewan sana. Bukan sekedar mencari keuntungan dan korupsi di sana, tapi mereka menjadi anggota dewan yang sesungguhnya pilihan rakyat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia, mulai dari presiden dan para jajaran menteri, TNI Polri ya Tuhan, yang akan mengadakan pemilu tanggal 12 Februari. Kami tahu Tuhan Yesus ada di bangsa kami. Tuhan ada bersama di bangsa kami, menjaga kesadaran bangsa kami. Kami tahu pilar bangsa kami tetap kokoh. NKRI harga mati, Pancasila Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika akan tetap kokoh berdiri di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kos Providensian sudah dimulai, usaha yang baru ditambahkan lagi Tuhan, ditambah-tambahkan terus. Tidak akan pernah sepi, akan terus ada bertambah para penghuni. Terima kasih Tuhan. Kami yang datang tidak akan tidak seperti waktu datang. Pulang ada perubahan hidup yang terjadi, ada pemulihan, ada kedahsyatan Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan. Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Roh kami dikuatkan, dibangkitkan. Kami tidak sama lagi. Karena kita bilang orang berjumpa Yesus tidak akan dipermalukan. Orang berjumpa Tuhan hidupnya diubah. Demi nama Yesus kami berdoa.
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Pesan firman Tuhan di awal tahun 2024 pada hari yang ke-12 ini. Kemuliaan hanya bagimu. Kami mau berkati semua yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada. Damai atasmu, sukacita atasmu, kemenangan ada atasmu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu. Berjalan dengan iman, tangan Tuhan menyertaimu, api Tuhan ada bersamamu, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan bersinar atasmu. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama bilang amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa pendiri firman Tuhan telah ditaburkan di ibadah perdana kita di tahun 2024. Melangkah dengan iman. Tuhan berkati apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk kesempatan malam ini meresponi firman Tuhan sebagai ucapan syukur, kita akan meletakkan persembahan kita, dan sambil kita memberi, kita nyanyikan pujian bernyanyilah bagi Tuhan. Kita mau beri yang terbaik untuk setiap persembahan kita malam hari ini. Dan selamat kita memberi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Carlos Pedicaro. Yes, live and die. Power on. Memberkati setiap persembahan kita malam hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Dan sebagai informasi, kita akan ketemu pada bulan depan, pada bulan Februari, di minggu yang pertama. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Bapak Ibu kembali kita akan bangkit berdiri, kita akan bersyukur untuk segala berkat yang kita boleh terima dalam ibadah pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau berkati aku dan melepaskanku banyak daerahku sama-sama kita.
dan menjawab aku. Mari kita mengangkat tangan semua dan akan menutup ibadah hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas misbah ibadah kami di awal tahun ini, di 2024 ini, pada hari yang ke-12. Biarlah apa yang sudah kami terima itu betul-betul akan nyata bagi kami, artinya akan termanifestasi bagi kami. Kebenaran-Mu yang sudah memerdekakan, janji-Mu yang akan digenapi, dan firman-Mu ya dan amin akan terus membawa kami itu semakin berhasil dan sukses sesuai janji Tuhan. Diberkatilah kami semua, keluarga berkeluarga. Diberkati usaha bisnis kami, pekerjaan kami. Diberkatilah masa depan kami, studi kami, sekolah kami. Diberkati apa yang kami kerjakan. Alkitab katakan Mazmur 1 ayat yang ketiga, Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Yang Kau berbuat di luar Tuhan berhasil. Engkau akan kokoh berdiri kuat di dalam Tuhan, tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah terombang-ambing. Engkau tidak akan ada di lembah kekelaman, tapi orang di Bukit Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Itu akan nyata ada atasmu setiap hari. Engkau tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah sakit. Engkau tidak akan mudah lagi senantiasa jatuh dan bahkan termudah sekali terpengaruh. Tapi engkau akan kokoh berdiri dalam lindungan kuasa kasih sayang Tuhan, dalam darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Keluarga semua Musa, Tuhan mempercayakan mereka dalam mesbah di tempat ini. Tuhan telah mengangkat mereka, memberkati semua yang bekerjakan urusan pos-provinsi yang ditambahkan lagi. Tugas kerja mereka di tempat mereka dipercayakan dalam tugas diangkat naik oleh Tuhan. Anak-anak mereka punya masa depan yang luar biasa. Itu janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Semua yang boleh bersama-sama boleh ada di tempat ini, yang boleh ada waktu bangun mesbah. Ingat, sesungguhnya korban hidupmu harus berbau harum. Itu yang membuat Tuhan senantiasa nyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami terima berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus.